fokus terhadap penurunan biaya produksi terkadang membuat perusahaan abai dengan riset. Riset tentang apa? Riset tentang selera konsumen. Oke, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Baiklah teman-teman, kali ini kita ngomongin tentang cost leadership, lanjutan dari video yang kemarin teman-teman. Nah, kita akan ngomongin cost leadership ini dari segi kelebihan dan juga kekurangannya. Ya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru nemu channel ini saya ucapkan salam kenal. Oke, langsung saja kita bahas dan ikuti sampai selesai teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan obrolan kita dengan tema cost leadership. Kita tahu cost leadership itu adalah sebuah strategi marketing untuk fokusnya kepada bagaimana menurunkan biaya-biaya yang muncul dalam pengadaan suatu produk yang akan kita jual teman-teman, termasuk biaya produksi. Oke teman-teman, kita bahas kelebihan dan kekurangan dari cost leadership. Kita bahas kelebihannya dulu teman-teman. Cost leadership, kelebihannya yang pertama adalah biaya rendah sejak dari awal. Nah, kita tahu dalam proses produksi itu butuh bahan baku, dan bahan baku itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah, yang lebih murah. Karena apa? Perusahaan yang menerapkan cost leadership, dia akan membeli dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan bahan baku yang murah dari supplier. Nah, sehingga nanti HPP akan lebih turun teman-teman. Kemudian efisiensi dalam proses produksi ini bisa ditekan karena karyawan sudah terlatih. Karyawan sudah terlatih otomatis akan mempercepat proses produksi, atau perusahaan menggunakan mesin-mesin yang canggih untuk melakukan proses produksi, sehingga biaya-biaya bisa lebih ditekan. Itu kelebihannya teman-teman. Jadi sejak awal biayanya sudah rendah. Nah, selanjutnya kelebihan dari cost leadership itu bahwa perusahaan akan memungkinkan untuk memenangkan dalam perang harga. Nah, ini kalau memang perusahaan menerapkan price leadership teman-teman. Dalam bahasan sebelumnya kita udah coba ulas cost leadership dan price leadership itu adalah dua sisi yang berbeda. Nah, cost leadership yang di follow up dengan price leadership ini akan memungkinkan untuk terjadi perang harga, dan perusahaan yang menerapkan price leadership itu akan dimungkinkan memenangkan perang harga tersebut teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kelebihan dari cost leadership. Nah, perusahaan dimungkinkan akan menguasai pangsa pasar. Nah, dengan kondisi yang pertama dan yang kedua tadi, perusahaan yang menerapkan price leadership kemungkinan akan disukai oleh konsumen. Akan disukai oleh konsumen karena apa? Karena harganya murah. Dengan harga murah makanya konsumen ramai-ramai untuk membeli produk yang harganya murah tersebut. Sehingga perusahaan bisa dimungkinkan untuk menguasai pangsa pasar dari produk tersebut teman-teman. Nah, itu saja kelebihannya. Masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain, kalau memang mau nyari. Ini saya sodorkan kelebihannya itu. Kemudian kita bicara kekurangan teman-teman. Kekurangan dari cost leadership. Nah, yang pertama,
Cost leadership berpotensi untuk mengabaikan selera konsumen. Kenapa demikian? Begini teman-teman, fokus terhadap penurunan biaya produksi terkadang membuat perusahaan abai dengan riset. Riset tentang apa? Riset tentang selera konsumen. Sehingga perusahaan nggak terlalu mengerti tentang selera konsumen, fokus pada bagaimana biaya produksi menurun, akhirnya barang yang sudah diproduksi dalam jumlah banyak justru melambat untuk diserap di pasar teman-teman, sehingga penurunan penjualan itu akan terjadi. Nah, itu kekurangan dari cost leadership. Kemudian apa kekurangan berikutnya? Cost leadership itu berpotensi untuk ditiru kompetitor, rawan ditiru kompetitor. Karena ada perusahaan yang menerapkan nih cost leadership, sehingga loh kok harganya bisa murah gitu. Bisa murah. Kebetulan perusahaan itu menerapkan price leadership sehingga dibaca oleh kompetitor, kok bisa harganya dilempar ke pasaran itu lebih murah dari harga kita. Sehingga kompetitor otomatis kan kasakusuk mencari tahu, oh ternyata ini. Ternyata dia ngambilnya di supplier yang ini. Harganya lebih murah. Nah, kompetitor bisa ikut-ikutan, bisa niru. Nah, ini berpotensi, sangat berpotensi untuk terjadi perang harga. Itu teman-teman, lagi-lagi yang mengacaukan adalah tentang konsep harga, perang harga teman-teman. Kemudian selanjutnya, kekurangan dari cost leadership. Tentunya ini yang dibalut dengan price leadership tadi, tujuannya itu mengandung kekurangan manakala konsumen itu branded, konsumen itu seleranya selera branded, atau konsumen itu udah loyal terhadap brand tertentu, sehingga cost leadership yang dilakukan dan juga dibalut dengan price leadership, tujuannya itu tidak akan mampu tembus ke pasar, karena pasar itu memiliki selera yang branded tadi, dan kebetulan brandnya ini milik kompetitor. Nah, ini akan lebih kacau teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dengan kelebihan dan kekurangan dari cost leadership itu, apa yang harus kita lakukan, atau rekomendasi perlakuan seperti apa yang harus kita terapkan begitu. Nah, rekomendasinya begini teman-teman. Cost leadership itu coba kita terapkan, itu harus diiringi dengan building brand. Nah, ini akan lebih sempurna teman-teman. Jadi cost leadership terjadi, building brand dilakukan. Nah, ini akan memperbesar margin. Karena apa? Orang loyal terhadap merek yang kita jual, kemudian harga juga kita lempar ke pasaran dengan harga yang wajar, bahkan bisa dilempar dengan harga yang lebih mahal, karena memang konsumen seleranya ke brand yang kita jual gitu, merek yang kita jual udah loyal. Makanya cost leadership yang kita terapkan diimbangi dengan building brand, itu otomatis menghindari perang harga. Nah, inilah yang akan memperbesar margin. Margin itu yaitu harga eceran dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kalau memang masih muncul biaya, itu nanti akan ketemu profit. Otomatis cost leadership yang diimbangi dengan building brand itu akan memperbesar profit dari produk yang kita jual. Begitu teman-teman. Semoga tayangan ini menginspirasi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, saya akhiri teman-teman video kali ini. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.